Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta Safari Diskusi Daring secara virtual. Yang terhormat anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Loli Suhenti SOS IMH, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di kantor Bawaslu Kota Cirebon. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Muhammad Juharudin SPD MPD. Yang kami hormati anggota Bawaslu Kota Cirebon, Ibu Devi Siti Sihatul Afia SPDI MPD. Yang kami hormati anggota Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Supriyan SH. Yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bapak Masduri Esos. Yang kami hormati narasumber Bapak Bahrul Amal SH MKN. Serta yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta Sadida hari ini, Jumat tanggal 3 Desember 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada hari ini, Jumat, tanggal 3 Desember 2021 dalam kegiatan Safari Diskusi Daring yang pada kesempatan kali ini dengan tema realisasi keterwakilan 30% perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Kita mulai. Sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Cirebon sekaligus membuka acara. Yang kami hormati Bapak Muhammad Juharudin SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah sudah hadir di Kota Cirebon dan di Bawaslu Kota Cirebon dari tadi pagi dan sudah ada di Cirebon dari kemarin alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Bahrul Amal, akademisi dari Unusia dan UIN IAIN Cirebon. Kemudian rekan saya Ibu Devi Siti Sihatul Afia MPD yang sudah standby juga dari pagi. Kemudian Mas Supriyan yang sebentar lagi bergabung. Dan juga kepada rekan-rekan semua Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon dan juga dari rekan-rekan anggota ataupun teman-teman Bawaslu di Provinsi Jawa Barat ataupun daerah lainnya serta hadirin sekalian. Tentunya kita sekalian patut bersyukur pada pagi ini hari Jumat yang sangat cerah, tidak seperti kemarin ya. Ini semoga saja membawa keberkahan untuk kita semua, kesehatan, kemudian kesuksesan dan lain-lain. Dan sebagai pengantar ini barangkali sebagai informasi terbaru terkait bagaimana partisipasi politik perempuan dan khususnya di penyelenggara pemilu, sebagaimana kita ketahui itu masih menjadi PR bersama gitu, selain di lembaga-lembaga yang lain. Seperti disampaikan dari Puskapol Universitas Indonesia misalnya disampaikan bahwa partisipasi dalam pendaftaran anggota KPU RI dan Bawaslu RI yang nanti jam 10 ini akan diumumkan, ini juga belum mencapai 30%. Yakni untuk KPU itu masih berapa 27,6% atau mendekati 30 ya. Sementara pendaftar Bawaslu yang jumlahnya 376 itu hanya 25%. Artinya masih juga belum mencapai 30% dari jumlah pendaftar. Namun angka tersebut itu menunjukkan kenaikan dari periode-periode sebelumnya. Tentunya itu juga cukup menggembirakan gitu ya. Cukup menggembirakan karena
sebagai perbandingan saja, misalnya pada pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya pada tahun 2012, itu untuk pendaftar KPU hanya 18% dan Bawaslu hanya 14%. Kemudian 2016 itu mengalami kenaikan. Untuk KPU 29%, hampir 30%, dan Bawaslu itu 26%. Namun belum mencapai ke angka 30%. Nah, barangkali ini sebagai sebuah catatan bersama gitu ya, bahwa untuk penguatan demokrasi, untuk partisipasi perempuan itu dapat sebagai merujuk gitu bagi kalangan aktivis perempuan. Ini di Indonesia ini sudah begitu banyak contoh sebetulnya kekuatan elemen sosial politik perempuan. Di antaranya saya sebutkan ya, misalnya Muhammadiyah, ya Muhammadiyah itu ada Aisyah dan Naisyatul Aisyahnya, kemudian NU itu ada Muslimat dan Fatayatnya, kemudian PMI itu ada Koprinya, HMI dengan Kohatinya, kemudian GMNI dengan Sarinahnya, dan juga elemen-elemen kelompok yang lain. Itu menggambarkan betapa di berbagai entitas organisasi, baik itu Ormas ataupun OKP, termasuk organisasi kemahasiswaan, peran perempuan itu sudah diberikan ruang yang mohon maaf barangkali ada gangguan teknis gitu ya kepada para peserta semua. Terakhir saya ulangi gitu bahwa melihat perkembangan keterwakilan partisipasi politik di dalam penyelenggara pemilu maupun pemilihan yang semakin naik gitu ya, namun tetap belum mencapai 30%, tentu itu menjadi catatan bersama untuk kita semua. Dan terakhir barangkali di dalam 21 century skill atau keahlian, keterampilan yang mesti dikembangkan di abad 21 ini, selain daya kritis dan decision making skill, pengambilan keputusan yang ataupun solutif gitu ya, kemudian komunikatif, kreatif, inovatif, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kolaboratif. Nah, tentunya ketika entitas kelompok-kelompok ataupun lembaga-lembaga yang menghimpun kalangan perempuan, mereka berkolaborasi, itu saya yakin ke depan itu akan bisa memberikan daya dorong baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hal peningkatan partisipasi politik, khususnya di dalam pencapaian 30% penyelenggara pemilu perempuan. Dan saya yakin itu bisa lebih gitu. Kalau misalnya adanya kolaborasi dengan melibatkan lintas lembaga, lintas organisasi perempuan yang secara bersama-sama berkolaborasi. Barangkali itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk Sadida Safari diskusi daring kali ini, ya Safari diskusi daring kali ini yang Safari diskusi daring pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 tentang partisipasi politik perempuan dalam penyelenggara pemilu itu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu barangkali sebagai pembuka dan sebagai sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Muhammad Juharudin SPD MPD yang telah berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.
Selanjutnya dari Ibu Loli, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, untuk perkenannya menyampaikan arahan pada acara hari ini. Kepada Ibu Loli, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Cirebon yang pada kesempatan ini jadi yang punya hajat untuk diskusi sadida kita ya, Sapari diskusi daring. Sebenarnya Kota Cirebon sudah mengagendakan ini jauh-jauh hari, tapi alhamdulillah walaupun agak terlambat, kita masih bisa melaksanakan dengan baik. Tentu saya ingin menyapa Kang Joharudin, Teh Devi, juga Kang Supriyan, yang mudah-mudahan nanti dalam diskusinya juga tetap bisa standby. Salam hormat saya juga untuk 45 partisipan yang bergabung pada kesempatan hari ini. Saya lihat ada dari kabupaten kota yang lain, tapi juga ada beberapa nama yang saya belum familiar. Mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi kita. Silaturahmi gagasan, silaturahmi ide, juga tentu silaturahmi pengetahuan. Sahabat-sahabatku sekalian, saya menyiapkan slide, tapi saya tidak akan uraikan per halaman, karena saya percaya Teh Devi sudah menyiapkan slide yang komprehensif. Karena itu saya hanya akan mencuplik sedikit dari slide yang saya siapkan. Nanti sahabat-sahabat bisa di-share slide ini untuk menjadi pengetahuan bersama dan bisa digunakan untuk kesempatan lain. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, adalah berterima kasih kepada Bawaslu Kota Cirebon karena mengangkat tema yang penting di hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi tantangan merealisasikan 30% perempuan di penyelenggara pemilu ini masih menjadi PR kita sehingga sangat relevan dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang saat ini sedang kita peringati sampai 10 Desember yang akan datang. Yang kedua, mari kita lihat slide. Halaman 2. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sebenarnya perjuangan soal perbincangan isu affirmative action ini adalah perjuangan yang panjang dan dia tidak berdiri sendiri. Tetapi untuk memudahkan ingatan kita, sesungguhnya begitu era reformasi, maka saat itulah gerakan perempuan dan gerakan pro-demokrasi menemukan ruang berekspresi yang lebih luas, yang lebih lebar. Gitu ya, sehingga kemudian mewarnai perjalanannya baik dalam undang-undang paket politik. Kalau dulu kita mengenalnya dengan undang-undang paket politik, ada undang-undang tentang pemilu sendiri, ada undang-undang tentang partai politik sendiri, ada undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu sendiri. Nah, ini kemudian spirit affirmative action ini masuk. Di slide ini sahabat-sahabat bisa lihat ramainya, bergolaknya seperti apa, tetapi yakinlah ini lahir bukan tanpa konteks dan lahir bukan ujug-ujug. Jadi proses ada di Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang pemilu, ini proses berdarah-darah dan panjang. Sejak era reformasi kemudian membuat perempuan bisa lebih menyuarakan ekspresinya termasuk kepentingan politiknya. Nah, ada gerakan perempuan yang turun ke jalan, ada yang kemudian menjadi fraksi balkon, ada yang kemudian secara intensif melakukan advokasi terhadap munculnya kalimat memperhatikan keterwakilan 30% minimal, itu adalah bagian perjalanan sejarah yang mewarnainya. Slide berikutnya. Nah, di slide yang berikutnya ini, sebenarnya Kang Joharudin tadi sudah menyampaikan, jadi saya tidak akan terlalu panjang, saya hanya ingin membaca potret bahwa sampai hari ini perempuan di penyelenggara pemilu yang bisa kita penuhi mencapai angka minimal 30% itu baru di PTPS, itu pun tidak semua kabupaten kota. Kota Cirebon yang saya ingat adalah salah satu kota kabupaten yang mampu menempatkan 30% perempuannya di level PTPS. Sehingga kemudian nyambung kenapa tema ini kemudian diangkat juga oleh teman-teman Kota Cirebon. Ini masih menjadi PR kita. Slide berikutnya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sebenarnya kalau kita bicara soal affirmative action di penyelenggara pemilu, marilah lihat di rumah kita sendiri ya.
Ketika tadi saya bilang di level PTPS kita mampu menangkap 30% meskipun itu baru terjadi di segelintir kabupaten kota, tetapi yang jangan pernah lupa sesungguhnya payungnya itu sama. Payungnya itu tetap mengacu pada Perbawaslu 8 tahun 2019. Ya, tentang apa? Tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu jajaran pengawas pemilu. Baik dia yang permanen maupun yang ad hoc. Nah, ini yang penting, payung yang sama, kenapa hanya bisa kita maksimalkan di level PTPS? Kenapa level PKD kita masih kesulitan? Level kabupaten kota kita lebih kesulitan lagi. Provinsi juga kita kesulitan. Di RI pun angkanya baru 20%. Maka ini kemudian menjadi refleksi kita. Selanjutnya, saya ingin mengajak sahabat-sahabat bergerak pada langsung saja ke slide halaman 7. Di slide halaman 7 ini, kita akan lihat affirmative action, lanjut. Nah, affirmative action bagi penyelenggara ini, karena kalimatnya memperhatikan. Ada dua ya. Jadi kalau untuk penyelenggara, kita masih menggunakan frase memperhatikan, tapi untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, itu kalimatnya itu tidak memperhatikan, tetapi memuat, menyertakan. Berbeda, dalam prakteknya berbeda. Karena di KPU masih memperhatikan, Bawaslu memperhatikan, Perbawaslu pun kemudian bicara dengan kata memperhatikan, maka artinya jelas, tidak ada ketegasan regulasi bagi penyelenggara pemilu, itu kemudian dijadikan dasar kita tidak sungguh-sungguh menerapkan. Jadi kalau ditanya tantangan terbesarnya apa untuk merealisasikan 30%? Kesungguhan. Kita tidak bersungguh-sungguh. Ada kemudian pandangan begini, ya nggak bisa lah, undang-undangnya aja memperhatikan. Masa kita maju lebih depan dengan memuat atau menyertakan? Loh, jangan lupa ratifikasi CEDAW sejak 1984 ini payung hukum yang besar. Yang ketika kita bicara affirmative action, maka menjadi kewajiban negara. Nah, ini yang seringkali orang sering potong-potong. Dan kita juga jangan lupa, zaman KPU Mbak Ida Budiati, Mas Hadar Gumai, itu kalimatnya itu belum memuat menyertakan. Kalimatnya itu di undang-undang masih memperhatikan. Tapi lalu KPU dengan keberaniannya bikin PKPU yang memaksa supaya orang tidak sekedar memperhatikan, harus menyertakan. Dalam proses hukum, hal-hal semacam ini menjadi terobosan. Esensinya dia tidak bertabrakan dengan payung, misalnya soal konvensi CEDAW, dia nggak tabrakan. Justru dia memberikan terjemahan yang keren, yang konkret, yang punya kepastian hukum. Kepastian hukum itu jadi penting dalam sebuah regulasi. Nah, ketika kalimat ini memperhatikan, maka dia menimbulkan multitafsir regulasi. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama. Tapi inilah faktanya ya, faktanya di kita masih memperhatikan. Baik KPU, Bawaslu, di dalam klausulnya Undang-Undang 7 2017 masih menggunakan memperhatikan. Berbeda dengan para calon itu, DPR, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Baik, berikutnya, sahabat-sahabatku sekalian, kalau seperti itu, maka lalu kita akan lihat, ada tantangan budayanya. Silahkan slide bergeser. Di tantangan di slide berikutnya ini kita akan lihat, apa tantangan budaya yang kita hadapi? Sahabat-sahabatku sekalian, DPTHP 3 tahun 2019 itu menunjukkan dari 192 juta sekian orang yang punya hak pilih di Indonesia, 50,08%-nya itu perempuan. Tetapi kemudian dari sisi penyelenggaraan, juga keterpilihan kandidat perempuan, itu sulit yang mencapai 20%. Apalagi minimal 30%. Jadi kita punya tantangan yang besar. Bagaimana kemudian membunyikan antara kekuatan hak pilih dengan konsekuensi keterpilihan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lembaga politik. Yang kedua, sebetulnya ketika kita bicara soal tantangan budaya, orang selalu bilang enggak ada budaya patriarki itu, udah selesai. Dengan Undang-Undang 7 yang bicara tegas soal menyertakan,
juga sudah bicara secara spesifik soal memperhatikan di penyelenggara pemilu, sebenarnya sudah selesai budaya patriarki itu. Nggak ada. Banyak kalangan yang menyatakan begitu. Tetapi kita cuma ingin menyodorkan fakta sederhana. Indikator tantangan ini masih tinggi adalah karena kita masih terjebak pada kesungguhan tadi. Political will-nya itu belum kuat. Sehingga orang bisa sangat multitafsir menerjemahkan, memperhatikan itu. Ada syukur, nggak ada juga nggak dosa, kira-kira gitu kan ya. Nah, maka kemudian kita tantang. Kalau memang kita punya political will yang baik, maka harusnya frase memperhatikan harus segera berubah menjadi frase memuat atau menyertakan. Perjuangan ini perjuangan jangka panjang, berdarah-darah gerakan perempuan dan gerakan pro-demokrasi. Dari tahun 99 didorong, baru ada di 2003, itu pun memperhatikan, baru kemudian melakukan penguatan di 2008 dengan menyertakan. Nah, ini jadi penting ya, menjadi penting sebagai refleksi kita. Dan terakhir, sahabat-sahabatku sekalian, saya ingin bicara pada soal apa yang bisa kita rekomendasikan. Di slide terakhir saya bikin soal rekomendasi. Tapi rekomendasi ini sesungguhnya adalah rekomendasi yang kita sama-sama harus lakukan. Pertama, bagi saya, bagi kita semua yang ada di Bawaslu, maka terobosan hukum yang progresif pada seluruh Bawaslu yang kita miliki itu harus kuat. Salah satunya adalah revisi terhadap Perbawaslu 19 tahun 2017 yang kemudian menjadi Perbawaslu 8 2019. Jadi, terobosan hukum yang progresif harus bisa memberikan kepastian hukum atas keterwakilan minimal 30%. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 84 konvensi ratifikasi terhadap konvensi CEDAW. Harus ada keberanian. Terobosan hukum yang progresif hanya bisa dilakukan ketika kita punya komitmen, ketika kita punya keberanian. Yang kedua adalah mendorong kebijakan yang memiliki sensitivitas gender di jajaran pengawas pemilu. Jadi kebijakan ya itu bisa lahir ketika kitanya sudah clear dulu. Kebijakan yang pro gender atau berperspektif gender tidak mungkin lahir dari orang-orang yang tidak punya perspektif gender. Jadi poin 2 ini secara automatically mendorong kebijakan yang sensitif gender di jajaran pengawas pemilu. Itu bisa terwujud kalau orang per orang yang ada di jajaran pengawas pemilu ini sudah clear pemahamannya soal gender. Maka rekomendasinya siapapun teman-teman, misalnya nanti 2022 akan ada proses rekrutmen terhadap jajaran ad hoc, maka pastikan jajaran ad hoc yang terpilih, laki atau perempuan, perspektifnya harus clear dulu soal gender. Tanpa itu sulit kita melangkah lebih jauh. Pertanyaan reflektifnya, apakah kita sudah berperspektif gender? Jangan-jangan kita pun hanya canggih bicara soal gender, tapi perspektifnya belum. Yang ketiga, yang bisa saya rekomendasikan adalah mendorong budaya kesetaraan gender. Tidak hanya sifatnya kuantitatif, tetapi juga harus kualitatif. Nah, ini kenapa ini saya munculkan? Karena budaya kesetaraan gender ini sekali lagi gampang dibaca di buku, menarik untuk didiskusikan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Maka ciptakanlah budaya yang setara di lingkungan kerja kita, di jajaran Bawaslu kita. Pertanyaan reflektifnya, apakah pola hubungan yang setara ini sudah terjadi di lingkungan kita sendiri? Teman-teman kabupaten kota sudah merasakan belum? Teman-teman staf sudah merasakan belum? Atau jangan-jangan lagi-lagi kita terjebak pada gincu-gincu aja, terjebak pada kecanggihan bahasa saja, tapi sesungguhnya budaya yang kita lakukan di lingkungan kantor kita sendiri ternyata tidak setara. Hati-hati, kasus kayak di Komisi Penyiaran Indonesia itu sangat mungkin terjadi di lingkungan kita sendiri. Jadi aware-lah, sejak awal berpikirlah setara. Karena sejak awal ketika kita berpikir setara, maka sejak awal pula kita kemudian hidup dengan merdeka. Ya, jadi sahabat-sahabatku sekalian, sekali lagi tantangan bagi
realisasi 30% perempuan bisa kita hadapi, bisa kita patahkan selagi kita punya komitmen yang kuat, punya keberanian untuk melakukan terobosan hukum yang progresif, sehingga jaminan keterwakilan minimal 30% itu bukan lagi sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang dekat. Jawa Barat hari ini posisi keterwakilan perempuannya masih jauh tertinggal. Kita masih ada di angka 16%, dengan teman-teman sekretariat hanya dengan angka 20%. Maka ini masih menjadi PR kita semua. Terima kasih Kota Cirebon atas inisiatifnya mengangkat topik ini. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari zona diskriminatif terhadap sesama anak manusia, entah itu karena gendernya atau karena perbedaan lain-lainnya, misalnya karena agama, maupun karena suku, maupun karena organisasi. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu diawali dari kesetaraan kita berpikir, kesetaraan kita bertindak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih kepada Lulis Yenti SOSI MH yang telah berkenan menyampaikan arahannya pada acara Sadidah hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kami Bapak Tarhadi Lasmana. Demikian acara pembukaan safari diskusi daring. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh MC untuk kegiatan kali ini memandu diskusi dalam kegiatan Sajidah yang bertemakan tentang tantangan merealisasikan 30% perempuan bagi negara pemilu. Namun sebelum kita langsung ke narasumber yang sudah hadir, kita ketahui bersama untuk narasumber pada kegiatan kali ini setelah hadir juga Bapak Amal, yang dimana beliau juga salah satu bagian dari keluarga Bawaslu yang dalam perannya sudah di tingkat Bawaslu RI. Sebelum masuki untuk itu, mari kita kenal lebih dekat kembali pada narasumbernya. Yakni saya akan izin membacakan tentang biodata yang terhormat Bapak Bahrul Amal. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Program Doktor Universitas Diponegoro, dan beliau juga memiliki karya-karya tulis yang berjudul tentang wawasan hukum di Indonesia tahun 2021, hukum dan masyarakat, dan hukum tanah nasional, serta karya tulis berbagai tulisan di media yang lainnya. Beliau juga pernah mengikuti organisasi di Satjipto Raharjo Institute tahun 2014, serta menjadi konsultan ahli pada DJS Law Office, kemudian bagian hukum Dewan Kesenian Cirebon Kota. Untuk pengalaman beliau juga pernah menjadi menjadi bagian dari keluarga Bawaslu sebagai tim asistensi di Bawaslu RI, di Cakim Mahkamah Agung RI, yaitu di Laskar PN Labuha, serta di magang di PN Kraksan, serta magang juga di Satker PN Bobong, Kaliabu. Dan sekarang beliau juga menjadi dosen Unusia yang sudah ditetapkan di Prodi Ilmu Hukum, serta menjadi dosen luar biasa juga di Institut Agama Islam Negeri Cirebon. Dan sekarang pun beliau menjadi editor jurnal, yang dimana jurnal Ceribdo Undip Semarang, serta jurnal Al-Wasat Unusia Jakarta. Dan narasumber kedua kita ketahui bersama yaitu dari anggota Bawaslu Kota Cirebon sendiri, yaitu ada Ibu Devi Siti Siatul Afia, SPD MPD, yang sudah hadir juga dalam kegiatan diskusi kita. Untuk lebih jelas dan lebih mengenyam ke diskusi di tema kali ini tentang realisasi 30% bagi penyelenggara pemilu, mari kita langsung yang terhormat izin kepada Ibu Devi Siti Siatul Afia untuk memulai
kali ini. Untuk diskusi sekarang boleh dimulai. Terima kasih kepada Ibu, sampaikan. Baik, terima kasih Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas segala rahmat dan nikmatnya hari ini kita bisa bertemu di agenda Sadida secara virtual. Yang saya hormati Ibu Loli Suhenti selaku Komisioner Komisioner Bawaslu, serta Bapak Ibu yang hadir di acara Sadida melalui virtual yang saya hormati dan banggakan. Ini banyak narasumber, saya jadi nervous. Ada Kang Asep Garut, hatur nuhun sudah datang. Kang Tatang, banyak ya, ada Teh Ipah dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas supportnya terkait agenda kita bersama, yaitu safari diskusi daring acara Provinsi Jawa Barat kebetulan dilaksanakan di Kota Cirebon. Ya, Bapak Ibu izin saya mungkin sedikit ini berbagi aja ya, berbagi sharing aja karena tentunya di sini sudah sangat banyak para suhu yang nanti akan melengkapi dari diskusi kita kali ini, dan mungkin juga tadi sudah sedikit banyak dipaparkan secara substantif ya, hal yang substansi oleh pimpinan kita semua, Ibu Loli dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Mungkin kalau sedikit berkenan karena memang ini sudah masuk detik pengumuman untuk Bawaslu RI 20 besar, mari kita doakan para pimpinan kita di Bawaslu Jabar, ada Teh Loli, Pak Abdullah, Abah, dan Pak Yulianto, semoga kabarnya menggembirakan gitu ya, masuk ke 20 besar Bawaslu RI. Semoga ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin operator bisa menayangkan slide-nya ya. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Loli bahwasanya kita akan mendiskusikan tentang tantangan affirmative action di penyelenggara pemilu ya. Sambil menunggu slide-nya muncul, saya coba sampaikan beberapa hal yang menjadi dasar mengapa affirmative action ini itu perlu kita laksanakan bersama gitu ya. Ada dua hal yang menjadi dasar kenapa affirmative action ini perlu kita eksekusi gitu. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua adalah the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women atau CEDAW ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua pasal yang memerintahkan terkait affirmative action ini ya. Yang pertama, warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, ini lebih pasal 28H ayat 2 itu sudah berbicara tentang affirmative action secara khusus atau tindakan khusus sementara. Menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. It's mean affirmative action gitu ya, untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan. Ini tertuang di Undang-Undang Dasar 45 di amandemen yang kedua gitu ya. Kemudian dasar kita yang kedua adalah CEDAW tahun 1984, di mana pada tahun 1981 sesungguhnya beberapa negara termasuk Indonesia itu sudah melakukan ratifikasi atau menandatangani kesepakatan gitu ya, bahwasanya tidak ada lagi atau penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu di tahun 81. Kemudian lebih khusus lagi Indonesia melalui Undang-Undang RI nomor 7 tahun 84 itu menuangkan konvensi CEDAW tahun 81 itu dalam Undang-Undang 784 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Artinya apa? Kalau tadi Bu Loli menyampaikan bahwasanya hari ini kita menggunakan beberapa aturan yang masih memiliki makna abu-abu gitu ya. Artinya ketika tadi ada
diksi atau frase terkait affirmative action itu menggunakan memperhatikan, yang kemudian oleh para decision maker itu ada yang dieksekusi, ada yang diabaikan, ada yang tidak dipatuhi gitu ya. Sesungguhnya mereka telah melanggar gitu dasar-dasar hukum kita, payung besar hukum kita gitu, yaitu Undang-Undang 45 dan tahun 84 atau bahkan turunannya di Undang-Undang 7 tahun 84 gitu ya. Oke. Terus kemudian next slide. Terus kemudian payung besar ini menjadi belum jelas gitu ya, mungkin untuk beberapa pihak yang tidak memiliki goodwill gitu ya, atau itikat baik atau kesungguhan bahasa Bu Loli, maka ini hadir dalam bentuk sebuah kebijakan yang disebut dengan politik afirmasi gitu ya. Afirmasi politik kan atau tindakan khusus sementara gitu. Nah, kalau saya mengutip jurnalnya Pak Henry terkait hakikat affirmative action dalam hukum Indonesia tahun 2013 menyebutkan bahwa kebijakan tindakan sementara ini untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang selama ini terdiskriminasi serta tidak memiliki sumber daya yang memadai. Nah, saya pikir ini relevan dalam kondisi politik dan khususnya kita tarik lebih sampai penyelenggara pemilu gitu ya, perempuan secara kuantitas banyak, secara kapasitas juga mungkin tidak diragukan gitu ya, tapi faktanya perempuan masih belum mampu gitu untuk mendapatkan hak yang sama, porsi yang sama gitu ya dengan teman laki-laki. Tentu ini bukan menjadi sesuatu yang pada konteks perempuan melawan laki-laki gitu ya, seperti halnya yang disampaikan oleh RA Kartini, tetapi kita bagaimana memanusiakan manusia yang pada porsinya punya kesempatan yang sama gitu untuk saling melengkapi, memenuhi seperti itu. Nah, terus kemudian berbicara tujuan dari afirmasi politik ini apa sih gitu ya, atau afirmasi 30% perempuan. Saya mengutip dari modul pelatihan keterampilan politik perempuan politisi gitu, ada dua hal. Yang pertama menciptakan akses bagi perempuan dan kelompok minoritas di berbagai bidang, termasuk yang hari ini kita kaji khususnya di penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kepentingan perempuan dan kelompok minoritas lainnya dalam regulasi dan kebijakan politik. Izin ada yang punya ruangan, para tadi Agadon ya. Ada Anggian. Ya, selanjutnya. Jadi itu tujuan ya, tujuan dari affirmative action itu gitu ya. Dan alhamdulillah tentunya tadi yang seperti boleh disampaikan, kita sudah berproses gitu ya. Yang secara kuantitas itu tadinya sedikit gitu ya, itu selalu bertambah dan bertambah. Itu berkat dari adanya tindakan affirmative action ya, atau tindakan sementara. Oke, next. Nah, kemudian kita tarik pada implementasi affirmative action dalam undang-undang. Saya klasifikasikan afirmasi ini ada 3 undang-undang. Yang pertama undang-undang tentang pemilu, yang kedua undang-undang tentang penyelenggara pemilu, dan yang ketiga undang-undang tentang partai politik atau parpol gitu ya. Nah, sesungguhnya affirmative action ini pertama kali itu termaktub dalam undang-undang pemilu yang pertama, yaitu Undang-Undang 12 nomor 12 tahun 2003 gitu ya. Bahwasanya tindakan afirmasi pertama diatur sejak pemilu 2024 melalui Undang-Undang 12 tahun 2003, di mana parpol dalam pencalonan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Kita akan selalu meng-highlight memperhatikan ya, memperhatikan, nanti menyertakan, mempertimbangkan gitu. Nanti kita akan diskusikan terkait beberapa diksi ini. Di mana parpol dalam pencalonan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Namun norma ini tersebut masih bersifat anjuran dan tidak berkonsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan. Nah, ini awal di ini ya affirmative action diatur dalam undang-undang pemilu. Nah, kemudian begitupun di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu pertama, yaitu di tahun 2007 gitu ya, Undang-Undang nomor 7. Disampaikan juga bahwasanya keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan ini juga tidak bersifat perintah wajib gitu ya, hanya bersifat anjuran. Bahkan hal ini pun sama dengan yang tertera di Undang-Undang 7 2017. Oke, next. Ya,
tadi saya kategorikan affirmative action ini tertuang di 3 undang-undang, ada partai politik, pemilu, penyelenggara pemilu, dan partai politik ya. Nah, untuk partai politik itu tertuang di Undang-Undang 2 2028 menyebutkan tindakan afirmasi direalisasikan melalui pembentukan parpol serta kepengurusannya, bahwa pembentukan dan kepengurusan parpol harus menyertakan minimal 30% perempuan. Ya, ini berikutnya adalah Undang-Undang Pemilu ya. Undang-Undang Pemilu yang kedua, karena yang pertama itu Undang-Undang tahun 2003 ya, 2003. Di mana 2003 itu diksinya masih menggunakan memperhatikan, kemudian dilakukan perubahan, itu lebih menguat lagi bentuk afirmasinya dengan menggunakan ketentuan 30% perempuan dalam parpol, kemudian ditegaskan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh parpol untuk ditetapkan menjadi peserta pemilu yang diatur melalui pasal 8 Undang-Undang 8 2020. Nah, kalau misalkan dulu itu ya memperhatikan ketika memang tidak terpenuhi ya dia masih aman-aman saja. Nah, tapi melalui undang-undang yang pembaharuan dari Undang-Undang 2003 di 2012, maka ketika tidak terpenuhi, ya, maka akan berkonsekuensi hukum gitu. Itu tidak bisa terdaftar atau terdiskualifikasi gitu ya. Nah, kemudian lebih khusus lagi di Undang-Undang 8 2012 itu di pasal 56 mengatur tentang untuk penguatan afirmasi ini mengatur tentang zero system gitu, di mana dari 3 calon itu minimal satu bakal calon itu harus dari perempuan gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau di undang-undang, saya mau meng-highlight dari 3 macam undang-undang tadi, undang-undang pemilu, penyelenggara pemilu, dan parpol gitu. Di undang-undang pemilu itu, maksudnya di undang-undang pemilu ini juga berbicara tentang partai politik ya, tapi ya bukan berbicara penyelenggara pemilunya. Itu ada penguatan gitu, ada perbaikan, ada upaya untuk lebih menguatkan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan undang-undang penyelenggara pemilu gitu yang tadi saya sampaikan di slide awal gitu ya. Di undang-undang pemilu tahun 2007 gitu ya, ketika kita sandingkan dengan undang-undang pemilu tahun 2017, maka bentuk afirmatif action ini tidak ada perubahan gitu. Kemudian muncul pertanyaan di benak saya, ini kok tidak kenapa pembuat undang-undang gitu ya. Pertama tidak belajar dari proses pembuatan undang-undang ini ya tentang affirmative action di berbagai macam undang-undang gitu. Artinya kan sebelum ada undang-undang penyelenggara pemilu itu ada proses undang-undang pemilu yang berbicara affirmative action yang selalu melakukan penguatan-penguatan. Nah, tapi ini berbeda gitu dengan undang-undang penyelenggara pemilu gitu. Itu saya jadi berpikir itu bagaimana persoalan dan dinamika di para pembuat undang-undang gitu ya di DPR RI seperti itu. Nanti akan lebih detailnya lagi ada di slide berikutnya ya. Nah, terus kemudian next. Ya, nah ini jawabannya. Setelah saya coba sedikit kaji gitu ya, bahwa terjadi tidak konsistennya pembuat undang-undang terkait affirmative action. Nah, pertama berbicara diksi atau frase gitu ya, yang menggunakan memperhatikan, memuat keterwakilan, menyertakan, mempertimbangkan. Nah, artinya kan mungkin saya akan berbicara orang bahasa ya, tentu setiap kata, setiap bahasa itu akan memiliki arti yang berbeda-beda gitu. Akan memiliki makna kekuatan yang berbeda-beda gitu. Oh, ini berbicara bulat affirmative action gitu ya di beberapa undang-undang kan bisa beda-beda gitu loh. Nah, terus selain berbeda-beda ada beberapa misalkan kayak tadi konteks affirmative action di penyelenggara pemilu bukannya juga dia bisa mengadaptasi dari undang-undang parpol atau undang-undang pemilu yang berbicara parpol yang sudah semakin menguat, ini justru ada posisi lemah gitu seperti itu. Nah, beberapa diksi ini coba saya akan bahas satu persatu di beberapa ayat yang termaktub di Undang-Undang 7 2017. Yang pertama pasal 22 ayat 1. Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 orang anggota, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ini berbicara presiden membentuk tim seleksi gitu ya. Nah, ini juga
sebagai apa namanya tim yang akan membentuk calon penyelenggara pemilu, ini saja sudah rentan gitu loh. Masih konteksnya aja memperhatikan gitu. Nah, artinya kemudian yang terjadi adalah dari 11 orang yang hari ini menjadi tim sel itu sudah tidak terpenuhi 30%-nya gitu ya. Karena kan harus 4 dari 11 itu. Nah, hari ini kan perempuannya baru 3 gitu. Nah, pertanyaannya, yang mengangkat tim sel itu kan orang RI 1 gitu ya. Pucuk pimpinan tertinggi di negara gitu, yang pasti sudah melakukan atas dasar aturan-aturan. Apakah pengambil keputusan ini juga sudah menjalankan payung besar kita, yaitu Undang-Undang 45 dan tadi ratifikasi Sedao gitu? Jawabannya mungkin di masing-masing ya. Mangga nanti direfleksikan dan kita buat diskusi yang sehingga bisa mendapatkan perbaikan ke depan. Terus kemudian pasal 10 ayat 7, komposisi anggota KPU, anggotaan KPU provinsi dan keanggotaan KPU kabupaten kota memperhatikan, sorry ini typo ya, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit. Nah, masih memperhatikan ya, ini di Undang-Undang 7 2017, makanya saya menyebutkan karena di Undang-Undang 17 berbicara parpol, dia sudah penguatan di beberapa dari Undang-Undang sebelumnya 2003. Terus kemudian pasal 65 ayat 11, komposisi anggota Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota kabupaten memperhatikan juga sama gitu ya. Dan kemudian ya semuanya tidak terrealisasi baik di KPU RI maupun di KPU di Bawaslu RI, bahkan sampai turunannya gitu. Kalau misalkan tadi kayak misalkan di KPU RI ada 1 gitu ya, di Bawaslu RI ada 1, di DKPP juga kan berbicara tentang pemilu termasuk DKPP cuma ada 1 gitu ya. Udah jelas tadi tim sel yang tidak terpenuhi juga kuota 30%-nya. Nah, kemudian dari KPU provinsi, katakanlah provinsi kita Jawa Barat itu cuma ada 1 gitu ya. Nah, dari kabupaten ini banyak yang belum, tapi ada juga yang beberapa sudah. Saya melakukan mini research bahwasannya di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini sudah terpenuhi kuota 30% itu ada 5 kabupaten dari total 27 kabupaten. Nah, termasuk kota Cirebon gitu, dari 5 itu ada 1. Nah, tadi seperti yang Bu Loli sampaikan, di Kota Cirebon kebetulan dalam posisi ketika saya jadi komisioner, itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita semestinya gitu ya, dan khususnya saya merasa itu memiliki tanggung jawab lebih, maka ketika pembentukan sorotan Kosam kan sudah tinggal diperpanjang ya, itu jadi tidak masuk di kewenangan itu, masuk di kewenangan, masuk di perekrutan pengawas kelurahan dan juga PPS. Alhamdulillah itu bahkan 30% lebih gitu ya, kita memasukkan para perempuan gitu berbicara affirmative action sudah kita lakukan di Kota Cirebon. Oke, next. Ya, ini beberapa pasal lagi sedikit. Pasal 177 ayat 3. Surat keterangan dari pengurus partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Nah, ini diksi-diksi dalam konteks partai politik itu bahasanya sudah tidak memperhatikan lagi ya. Seperti boleh disampaikan sudah penyertaan, memuat. Nah, pasal 245 memuat, pasal 2 ayat 2 menyertakan gitu ya. Nah, ini sudah lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di pasal 29 ayat 1A. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf yang dilaksanakan melalui seleksi, kaderisasi secara demokratis sesuai dengan ADART dengan mempertimbangkan. Nah, ini masih mempertimbangkan di tingkat bawah, tapi kan kemudian dikunci gitu ketika untuk mendaftarkan partai politik, ya, baik secara kepengurusan maupun bakal calon, itu kan dikunci menyertakan mau penyertaan. Gitu. Ketika tidak dilakukan, maka dia akan dikembalikan. Ketika tidak terpenuhi, maka dia tidak terdaftar atau didiskualifikasi, gitu kan. Nah, itu sudah sangat progres ya dan memberi kekuatan gitu. Terus kemudian pasal 2 ayat 5, kepengurusan partai politik tingkat pusat bagaimana dimaksud pada ayat itu disusun dengan menyertakan sama ya, ini konsep tentang partai politik sudah muat secara frase gitu ya. Oke, next. Nah, ini saya mengutip picture ya dari yang disampaikan oleh Bu Wahidah Suaib beberapa hari lalu di acara Puskapol tentang seleksi
seleksi calon penyelenggara pemilu perempuan penyelenggara pemilu di tingkat KPU dan Bawaslu RI. Ini bisa kita sedikit analisis berbicara komposisi perempuan sebagai penyelenggara pemilu dari mulai tahun 99 ya di KPU tidak ada, di Bawaslu pusatnya ada 4 orang, ini juga tidak 30% ya, karena pada konteks 99 ini kan pengawas pemilu pusat itu banyak gitu ya, tidak seperti sekarang berjumlah 7. Jadi belum terpenuhi 30%. Kemudian di KPU RI itu tahun 2004 ada 2, di Bawaslu RI-nya ada 1, di pemilu 2009 perempuan ada 3, di Bawaslu RI ada 3. Nah, di 2009 inilah gitu affirmative action ini dilaksanakan gitu ya dilaksanakan atau dipatuhi oleh DPR selaku pembuat undang-undang tersebut. Gitu. Nah, berbeda dengan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Di pemilu 2014 misalkan, KPU hanya ada Ibu Ida 1 orang. Di Bawaslu-nya ada 1 orang, Ibu Endang. Kemudian hari ini di KPU pemilu 2019 ada Ibu Evi 1 orang, dan juga di Bawaslu-nya ada Ibu Dewi Petalo 1 orang. Nah, kemudian ditarik pada komisi DKPP. DKPP itu kan keterpilihannya 5 ya, 3 ada 7 komposisi anggotanya, yang 5 namun yang 2 itu adalah ex officio dari Bawaslu 1 orang dan KPU 1 orang, yang 5 itu dipilih oleh DPR RI 3 orang dan Presiden 2 orang gitu. Mestinya DPR RI dan Presiden ini juga sudah patuh pada affirmative action yang tadi payung besar di undang-undang tersebut gitu, dan di konvensi CEDAW gitu ya. Mestinya selalu ada. Nah, artinya kan di luar dari ex officio yang kemudian ada perempuannya juga, kadang itu sistemnya bergilir ya, bergilir kalau di DKPP yang keterwakilan ex officio KPU dan Bawaslu gitu. Nah, itu juga tidak terpenuhi. Nah, dalam proses pemilu penyelenggaraan pemilu gitu ya, komposisi perempuan seperti ini dinamikanya. Baru 1 kali yang terpenuhi atau DPR mematuhi aturan yang dibuatnya sendiri gitu, di pemilu 2009. Oke. Next. Nah, ini kajiannya berikutnya tentang komposisi perempuan penyelenggara pemilu, analisis. Oke ya. Analisis persoalan. Nah, persoalan implementasi affirmative action 30% perempuan penyelenggara pemilu nyatanya tidak dipatuhi. Saya highlight ya, tidak dipatuhi oleh semua pemangku kebijakan. Seperti halnya Presiden dalam memilih tim sel, tadi yang saya sampaikan tidak terpenuhi gitu ya. Padahal konteksnya ini adalah cikal bakal tim yang kemudian harus membentuk penyelenggara pemilu dan juga patuh pada aturan afirmatif itu. Tapi kemudian juga yang akan membentuk penyelenggara pemilu atau memilih itu kan juga ternyata juga tidak mematuhi itu gitu hasilnya gitu ya, sekalipun Presiden yang memilih gitu ya membentuk. Kemudian DPR dan KPU Bawaslu RI juga sama gitu ya, tidak mematuhi dengan tadi yang sudah disampaikan, komposisi itu tidak ada affirmative action di tingkatan misalkan ini DPR ya, DPR ketika membentuk KPU gitu ya, KPU Presiden gitu ya, kemudian melalui Presiden yang kemudian diserahkan kepada DPR, itu pembentukan KPU dan Bawaslu RI juga seperti yang sudah disampaikan di slide awal itu tidak terpenuhi aturan gitu kan. Calon KPU RI itu baru 27%, perempuan 28 besar. Nah, kemudian yang Bawaslu RI 20 besar gitu ya. Nah, katakanlah yang KPU RI memang tadi muncul angka 27% dan Bawaslu RI 25% perempuan yang mengikuti, tapi kan kemudian masih berproses, ada kesempatan gitu ya, ketika ada kesungguhan ya para pemangku kebijakan, ketika proses nanti sekarang seleksi masuk 20 dan 28 besar, itu masih bisa dari porsi yang beberapa orang itu masuk 30%-nya gitu. Karena kalau Bawaslu berarti kan minimal ada 6-nya gitu kan, dari 20 calon masuk 20 besar ini gitu ya. Itu kalau misalkan konsisten, ini akan menjadi jawaban beberapa. Sekarang sudah ada
tidak mengikuti karena dari jam sekarang persoalan besar semuanya gitu ya, termasuk para pemangkunya, tidak ada kesungguhan. Karena berbicara terobosan tadi yang Bu Loli sampaikan, sesungguhnya KPU RI pernah menginisiasi ini gitu ya, aturannya memperhatikan, tetapi pada KPU kita bisa menyertakan gitu. Itu ada suatu kemajuan yang pastinya juga tidak bertentangan dengan poin besar kita Undang-Undang 45 dan CEDAW itu gitu. Nah, artinya ini masih bisa berproses tergantung gedungnya para pemangku kebijakannya. Nah, terus kemudian di Bawaslu dan KPU provinsi juga sama gitu ya, belum terrealisasi. Terus kemudian Bawaslu KPU kabupaten juga sama. Panwascam, PPK, PKD, PPS hingga PPPS dan KPPS seperti itu. Itu tadi Bu Loli juga secara konteks Jabar ya sudah menyampaikan, mungkin hanya baru di level PPPS yang harus terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian persoalan lainnya adalah Undang-Undang 7 2017 yang menyertakan affirmative action hanya terbatas pada rekrutmen penyelenggara saja, dari hulu sampai hilir itu diaturannya di Undang-Undang 7 2017 dari mulai rekrutmen Bawaslu KPU RI, provinsi, kota, kabupaten, Panwascam gitu ya, terus kalau reng-rengannya pengawasan ya, terus ada PKD, kemudian sampai PTPS, itu semuanya ada dalam ayatnya gitu ya, memperhatikan gitu seperti itu. Nah, sementara nih gitu ya, yang tadi penyelenggaranya itu sampai tingkat paling bawah itu ada gitu, berisi memperhatikan gitu ya. Artinya kemudian kita memang para pembuat kebijakan itu ada kesungguhan, sesungguhnya itu tinggal dilaksanakan sudah bisa gitu kan ya, sangat bisa. Nah, tapi kemudian ya ada yang menarik gitu ya, posisi tim sel sebagai perekrut penyelenggara pemilu gitu ya, itu justru tidak tertuang gitu, hanya tertuang pada rekrutmen tim sel oleh presiden saja, tapi tidak berlaku pada rekrutmen tim sel tingkat provinsi, tingkat kota gitu, itu tidak ada. Setelah saya coba kaji di Undang-Undang 7 2017, itu juga menjadi sesuatu yang kemunduran ya menurut saya gitu ya. Karena posisi tim sel adalah posisi private penyelenggara, itu lebih baik gitu kan, seperti itu. Nah, terus kemudian pembentukan tim sel rekrutmen Bawaslu tidak tertuang norma affirmative action. Nah, bisa dilihat bersama-sama mungkin ada di pasal 119, 124, dan 128. Itu tidak tertuang gitu ya, karena posisi di paragraf Bawaslu pun itu hanya mengacu di paragraf KPU seperti itu. Jadi khusus untuk paragraf Bawaslu, bahkan untuk posisi tim sel itu juga tidak termaktub kata-kata affirmative action seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian saya coba paparkan terkait beberapa hambatan perempuan dalam penyelenggara pemilu. Ini coba saya elaborasi ya dari beberapa slide sebelumnya, Mas, yang hambatan perempuan penyelenggara pemilu. Ini saya coba elaborasi dari apa yang pernah dipaparkan oleh Ibu Ratna Dewi Petalolo selaku komisioner Bawaslu RI yang disampaikan di acara webinar di Universitas Patimura gitu ya. Ada 3 hal. Tapi ini saya elaborasi ya. Yang pertama adalah budaya domestifikasi perempuan. Ini mungkin udah, kalau tadi Bu Loli bilang patriarki itu udah nggak ada. Mungkin nggak ada tuh diskusinya kali ya, tapi faktanya itu masih ada gitu ya. Bentukan budaya yang menganggap urusan domestik adalah kewajiban seorang perempuan dan menganggap ruang publik hanya milik laki-laki. Saya berpikir lantas merefleksikan diri, orang-orang yang masih berpikir domestik adalah wilayah perempuan itu sebenarnya mengacu pada apa gitu ya, mengacu pada apa? Karena kalau misalnya kita sebagai orang Muslim justru kita punya tauladan Nabi Muhammad yang beliau juga terjun di ruang-ruang domestik seperti itu gitu ya. Terus berbicara hukum-hukum nasional juga tidak ada gitu yang memposisikan perempuan itu ada di ruang-ruang domestik seperti itu. Artinya hanya ada apa ya? Hanya diperlukan kemitraan di konteks lingkup terkecil gitu dan lingkup terbesar, karena ini kemudian menjadi sebuah cara pandang budaya gitu kan, tidak hanya pada personal tapi menjadi terbudayakan persoalan domestifikasi perempuan. Nah, terus kemudian ada beban ganda, double burden. Saya melihat kadang
lebih dari itu ya, bahkan multi burden gitu ya, bahkan multi burden. Nah, bagaimana walaupun secara instrumen perempuan semakin terbuka gitu ya, secara instrumen aturan-aturan, walaupun tadi masih bisa dibuat aturannya juga tidak, masih kurang sungguh-sungguh ya, karena maknanya itu membuat multi tafsir gitu ya, dan lain-lain. Namun karena adanya domestifikasi sehingga perempuan yang memiliki karir di ruang publik juga terbebani oleh pekerjaan-pekerjaan domestik gitu ya. Kadang perempuan mungkin ada beberapa sebagian tidak terjun di ruang publik karena udah lelah dengan ruang domestik gitu ya. Padahal mestinya kita sadar bahwasanya Tuhan itu menciptakan kita tuh tidak hanya menjadi seorang istri gitu loh, tapi menjadi seorang anak yang juga harus tetap dengan orang tua berbakti, menjadi seorang istri juga kita jalankan. Dan jangan lupa satu hal lagi, perempuan juga menjadi bagian masyarakat gitu loh, yang dia juga punya hak untuk mengaktualisasikan diri di ruang-ruang non domestik atau dalam hal ini publik gitu ya, seperti ini. Ini mungkin harus saya pikir kalau Bu Loli bilang patriarki itu sudah tidak ada, tapi faktanya masih ada. Jadi ini memang harus terus menjadi diskusi dan dicarikan jalan solusi. Dan saya pikir Bapak Ibu yang ada di ruang ini juga orang-orang yang educated, dan saya yakin ini bukan menjadi bagian Bapak Ibu yang melakukan ini gitu ya. Semoga tidak, justru menjadi harapan, dan saya yakin juga kita menjadi inisiator untuk melakukan perubahan-perubahan, bahwasanya kita memiliki hak yang sama gitu kan, baik secara di konteks agama ataupun di tatanan atau aturan-aturan kenegaraan kita ya. Nah, terus berbicara persoalan atau hambatan lainnya struktural gitu ya. Bagaimana pemerintah dan partai politik kurang berkomitmen gitu ya. Tadi jelas kita bisa melihat produk yang dikeluarkan pemerintah dan partai politik memang kurang berkomitmen untuk mendorong kemajuan perempuan. Dalam pemilu peran perempuan hanya dibutuhkan sekedar untuk pemenuhan syarat saja, namun minim dilakukannya pendidikan politik bagi perempuan. Ya, saya juga melihat mungkin dalam konteks daerah sendiri gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa sharing bagaimana sih konteks pendidikan politik perempuan berjalan di daerah masing-masing. Jika tidak, inilah yang menjadi cikal bakal gitu ya. Affirmative action ini susah untuk realisasikan gitu ya. Karena sepertinya ketika saya berbicara dengan Bang Pol misalkan kayak gitu, saya juga nyaris sedikit yang khusus pendidikan politiknya bagi perempuan gitu kan, seperti itu. Nah, kalaupun misalkan ada ruang-ruang secara anggaran kan pendidikan politik itu ada di Kesbangpol, itu sepertinya hanya membuat pendidikan politik secara umum saja gitu, dan itu juga apakah memang sudah seperti isu idealnya isinya gitu tentang pendidikan politik semestinya gitu kan. Apalagi berbicara pendidikan khusus politik perempuan itu memang masih agak susah dan minim ya. Jadi memang harus terus ditingkatkan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah persoalan hukum gitu, hambatan hukum. Meskipun instrumen-instrumen hukum sudah memberikan ruang terbuka bagi perempuan, namun khususnya norma penyelenggara pemilu tidak memiliki penjelasan ya, atau masih memberikan ruang multitafsir sehingga ruang ini sangat lemah dalam merealisasikan affirmative action. Ya, ini saya menggunakan bahasanya begitu Anggra ini ya. Kalau bukan lemah lagi tapi sangat lemah, karena faktanya memang affirmative action yang sudah berjalan dalam undang-undang pemilu kurang lebih selama 18 tahun, dan dalam undang-undang penyelenggara pemilu sudah kurang lebih 2007 ya, pertama itu kan undang penyelenggara pemilu 2007 berarti 13 tahun ya kurang lebih. Nah, itu juga belum belum memperlihatkan hasil yang signifikan gitu ya, atau yang seideal seperti aturan besar tadi dalam undang-undang dan konvensi CEDAW ya, seperti itu. Oke, slide terakhir ya. Kalau tadi Teh Loli rekomendasi, saya coba sampaikan ini sebagai bagian dari solusi ya. Ya, nanti mungkin akan diperdalam lagi oleh Mas Bahrul Amal karena beliau dosen hukum gitu ya. Nanti sekiranya kalau berbicara aturan hukum yang harus dilakukan perubahan-perubahan, itu apa sih yang bisa kita lakukan sebelum menjelang pemilu 2024? Karena pastinya untuk merevisi Undang-Undang 2007 gitu ya, itu kan sudah tidak ada kesempatan karena sudah di close tidak oleh DPR gitu ya, untuk tidak masuk dalam pembahasan seperti itu. Jadi saya berbicara ini di luar konteks Undang-Undang 2007, Undang-Undang 7 2017 yang sudah close gitu ya, tidak bisa lagi dirubah. Ada beberapa pandangan saya terkait persoalan tadi gitu ya, affirmative action. Yang pertama adalah menerbitkan aturan penguatan atau penegasan terkait affirmative action baik oleh pemerintah,
KPU dan Bawaslu gitu ya. Kalau hari ini tim sel sudah tidak terpenuhi, oke lah karena sudah berjalan dan merekrut. Tapi kalau di tim sel untuk provinsi dan Bawaslu kota kabupaten itu harus diperkuat dengan diterbitkan aturan yang memperkuat gitu ya. Apakah misalkan dibuatkan surat pernyataan, misalkan itu bagian dari ya surat pernyataan, ada aturan yang lebih tinggi lagi gitu ya, kekuatan hukumnya seperti itu. Terus kemudian ada pendidikan penyelenggara pemilu bagi perempuan, ini juga masih langka ya, masih langka untuk pendidikan penyelenggara pemilu karena konteksnya belum teks ya, masih sedikit lagi. Karena konteksnya pendidikan politik perempuan itu masih umum dan biasanya sudah berjalan itu lebih kepada untuk mempersiapkan, itu juga masih sangat minim ya, untuk mempersiapkan. Saya sambil jalan aja ya, slide-nya mungkin agak trouble. Ya, tadi apa namanya pendidikan penyelenggara pemilu ya. Slide sebelumnya Mas, satu slide sebelumnya. Nah, ya pendidikan khusus ya, pendidikan penyelenggara pemilu bagi perempuan, sehingga ini menjadi SDM yang sudah siap untuk ketika nanti ada rekrutmen itu terpenuhi minimal di pendaftarannya gitu ya, maksimalnya sampai jadi dalam prosesnya misalkan dari pendaftaran kemudian diambil berapa besar sampai jadi itu selalu ada gitu karena masalah SDM sudah tersiapkan. Nah terus kemudian mitra pendamping. Nah, ini juga terinspirasi mitra pendamping dari Puskapol UI ya, Pusat Pendidikan Politik UI ya. Bagaimana sudah beberapa periode penyelenggara pemilu, Puskapol UI melakukan pendampingan gitu ya terhadap para perempuan calon penyelenggara pemilu gitu ya, berproses dari peningkatan kapasitasnya gitu ya, sampai ke hal-hal teknis misalkan membuat makalah, terus interview dan lain-lain. Artinya itu sangat dibekali gitu untuk bisa menjadi mempersiapkan SDM penyelenggara pemilu ini untuk sampai tampil gitu ya pada posisi yang semestinya seperti itu. Nah, tapi persoalannya ini masih berlangsung di tingkat RI saja gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa juga oleh Puskapol atau lembaga-lembaga lain ini menjadi suatu kebijakan juga membuat mitra pendamping gitu ya, sehingga apa yang menjadi kekurangan kita bisa lengkapi seperti itu. Nah, terus yang terakhir membuat surat pernyataan berkomitmen yang tadi saya sampaikan di poin pertama gitu ya, itu bisa diberikan kepada penyelenggara pemilu gitu ya, Bawaslu RI untuk Bawaslu provinsinya, Bawaslu provinsi untuk Bawaslu Jabarnya, karena kan punya kewenangan untuk memilih Bawaslu di bawahnya ya, dan begitu pun dengan tim sel gitu. Itu mungkin bisa menjadi opsional gitu ya, membuat surat pernyataan berkomitmen untuk mendukung affirmative action, dan ketika dia menjadi bagian yang tidak mendukung, maka itu bisa jadikan catatan untuk tidak terpilih kembali di periode berikutnya ketika mencalonkan gitu ya. Nah, mungkin tadi juga saya bisa jadikan bagian dari solusi juga apa yang tadi di rekomendasi Bu Loli kayaknya belum tersampaikan gitu ya sepertinya, tetapi dibahas tadi di pertengahan bahwasanya juga tadi ada jurisprudensi KPU gitu ya dengan aturan partai politik yang baru menyertakan, tapi dengan memperhatikan, tapi KPU itu gitu ya bisa membuat aturan yang menyertakan gitu seperti itu, dan pastinya itu kan tidak melanggar aturan besarnya gitu yang hukum yang saya sebutkan di awal-awal ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin nanti setelah pembicaraan yang kedua saya sih berharap bisa ada diskusi sehingga mempertajam dan memperkaya gitu ya apa yang menjadi topik hari ini, apalagi di sini banyak sekali para suhu khususnya dari para penyelenggara pemilu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Devi yang telah menjadi penjelasan yang begitu menarik perihal tentang Undang-Undang 145 sampai ke Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sampai dengan Undang-Undang Parpol, sampai menjelaskan juga tentang perihal hambatan dari perekrutan 30% perempuan penyelenggara pemilu dan memberikan penjelasan solusi yang sekiranya nanti akan dilanjut oleh narasumber berikutnya yang masih bertemakan tentang 30% ini. Yang terhormat, izin sampaikan kepada Mas Bahrul Amal sebagai narasumber berikutnya. Pada beliau kami berikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Teh Loli
yang tadi baru saja diumumkan oleh tim sel, beliau lolos menjadi salah satu orang yang ikut ke tahap selanjutnya. Semoga Allah memudahkan langkahnya, semoga Allah memberikan jalan yang mulus, dan harapannya kita akan melihat Teh Loli ini sebagai pimpinan di Bawaslu Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kota Cirebon, pada Pak Johar selaku Ketua, Ibu Devi, dan Pak Supriyan selaku anggota, serta koordinator SEK dan staf yang ada di Bawaslu Kota Cirebon. Mohon maaf karena saya tidak bisa ikut hadir di kantor, berbagi kehangatan dan rasa haru mungkin karena hari ini memang Kota Cirebon itu kata orang penuh keberkahan, makanya disebut sebagai kota wali. Hampir 9 wali itu pernah singgah di Kota Cirebon. Bahkan rumah saya itu berdampingan dengan masjid yang konon katanya secara khusus didirikan oleh 9 wali. Wah, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang oleh sebab itu juga lah kehadiran Teh Loli di Cirebon ternyata membawa keberkahan juga hari ini. Pengumumannya lulus. Dan para peserta audiens yang hadir di Sadida namanya ya, Sadida. Kalau Sadidu itu mantan Sekjen BUMN, Sadidu nantinya. Sadida, Safari Diskusi Daring. Pertama, saya disclaimer dulu bahwa saya dari akademisi yang kebetulan secara fokus dan concern di bidang hukum. Oleh sebab itu, saya akan menyoroti beberapa hal terkait logika hukum saja. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Johar tentang grafik mengenai pencalonan di KPU dan Bawaslu. Begitu pula yang telah disampaikan oleh Teh Loli terkait persoalan afirmasi terhadap perempuan ini adalah persoalan keseriusan, ketegasan, dan kemauan dari pemangku kebijakan. Begitu juga Teh Devi, di mana Teh Devi menjelaskan dengan begitu banyak, bahkan mungkin karena punya basic hukum juga, jadi begitu banyak aturan-aturan yang tadi telah disampaikan oleh Teh Devi. Kalau saya nanti secara teoritik yang diimplementasikan di dalam praktek saja. Jadi di dalam hukum, di dalam pemahaman bahasa itu kan ada 3 hal. Pertama, deskriptif, yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuatunya secara komprehensif, mendeskripsikan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Ada juga bahasa yang bersifat ekspresif. Dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu kemudian kita ekspresikan. Yang tadi disampaikan oleh Teh Devi, banyak sekali yang bersifat ekspresif. Maksudnya bagaimana sih kok sekarang negara sudah modern, sudah mengenal juga begitu banyak istilah-istilah gender, tetapi sepertinya keseriusan untuk menuju ke arah situ tidak ada. Apalagi disampaikan oleh Teh Devi yang kebetulan memang adalah bagian daripada perempuan. Ada juga bahasa yang sifatnya preskriptif, bahasa-bahasa yang menentukan, yaitulah bahasa-bahasa yang disebut dengan bahasa hukum. Sehingga jelas saja aturannya bagaimana, ketentuannya seperti apa, maka itulah yang harus dilaksanakan. Mas Adi, apakah slide-nya sudah ada? Sudah dikirimkan? Boleh ditampilkan? Jadi sebelum saya masuk ke persoalan, saya ingin memberikan sedikit gambaran. Setelah kita masuk ke era reformasi, di sebelumnya kita kan tentu mengetahui ada era demokrasi terpimpin di era Orde Lama, di mana segala macam keputusan apapun yang dilakukan oleh
legislatif, yudikatif maupun eksekutif nantinya harus dikonsultasikan dan diputuskan lebih lanjut oleh seorang pemimpin. Nah, kalau bahasa Bung Karno itu tujuannya hanya mengarahkan ke arah yang lebih baik saja. Pada waktu itu artinya demokrasi kita dituntun oleh seseorang yang kemudian berubah lagi di era demokrasi Pancasila. Fungsi-fungsi kelembagaan itu dikembalikan, cuma tadi arah daripada perjalanannya itu dituntun oleh Pancasila. Nah, kemudian beranjak di era reformasi, karena adanya kegagalan di era demokrasi terpimpin maupun di era demokrasi Pancasila, para pemikir di era reformasi kemudian memberikan semacam kesimpulan, baik itu tersirat maupun tersurat, bahwa baiknya segala macam persoalan di dalam negara ini diatur dan ditentukan oleh hukum. Maka tidak ada lagi orang perorangan, person per person yang kemudian merasa bahwa dia bisa menentukan segalanya. Yang menentukan segalanya adalah hukum. Maka dari itu tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semisal kalau kita di kelas gitu, kelas kuliah itu bukan lagi dosen, bukan lagi mahasiswa yang menentukan dia boleh ikut ujian, dia memperoleh nilai, tapi kesepakatan di awal. Misalkan kita masuk 20 menit lebih tidak akan dianggap, akan dikatakan alfa. Kehadiran itu harus disertai juga dengan keaktifan. Nah, disitulah kemudian dosen tidak bisa menentukan hal-hal lain yang tidak diatur. Sama seperti di dalam persoalan negara hukum. Nah, dalam negara hukum itu ada 3 hal yang memang menjadi prinsip dasar. Baik dikatakan oleh Anthony Vendice, baik dikatakan oleh George Gestalt maupun juga oleh Hans Kelsen, itu 3. Intinya pertama supremasi hukum. Bahwa hukum adalah panglima. Segala macam persoalan harus diselesaikan dengan jalur hukum. Ketika ada persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan dengan menggunakan prosedur hukum yang berlaku, maka akan dianggap sebagai tindakan eigenrechtting atau perbuatan main hukum sendiri. Kalau itu masyarakat yang melakukan. Tetapi kalau yang melakukan adalah seorang pejabat publik, seorang pejabat negara, maka dia akan dikatakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam supremasi hukum ini, kalau mau kita kontekstualisasikan dengan apa yang tadi disampaikan Teh Devi, bagaimana cara kita untuk mengubah aturan-aturan yang masih terkesan belum menguntungkan salah satu pihak. Affirmative action sudah disampaikan, beberapa gerakan juga sudah dilakukan, bahkan audiensi yang sifatnya akademik juga sudah dilaksanakan. Tetapi kenapa kemudian tidak bisa juga itu diwujudkan sesuai dengan harapan? Maka kalau kita mengacu pada pendapat supremasi hukum, jalan yang pertama kita lakukan ada executive review, ada legislative review, dan ada juga yudikatif review. Yang pertama eksekutif ya bisalah mengeluarkan perpu. Kalau legislatif jelas undang-undang dibuat oleh DPR, dan yang ketiga melalui review. Namun sayangnya beberapa kali review terkait frasa memperhatikan itu belum sepenuhnya kemudian dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi perlu diganti. Karena Mahkamah Konstitusi ada pendapat-pendapat lain yang nanti saya sampaikan di akhir. Yang kedua, dalam negara hukum harus membentuk aturannya berdasarkan dengan konstitusi. Jadi setiap aturan yang dibuat itu harus mengacu pada konstitusi yang berlaku. Sehingga segala macam hal yang sifatnya out of the blue atau pendapat-pendapat politik, pendapat-pendapat yang bersifat sosial
tentang sesuatu hal yang kemudian akan membawa Indonesia ke arah yang bisa dikatakan komunis, bisa dikatakan liberal, maupun bisa dikatakan sebagai negara yang berpaham agama, rasanya kecil kemungkinannya, karena kalau aturan itu dibuat tidak berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45, maka aturan yang dibentuk itu punya dua kemungkinan. Pertama, dia digugat secara formil karena tidak sesuai dengan prosedur, seperti yang pernah terjadi sekitar 4-5 hari kemarin. Bagaimana kemudian dikatakan Omnibus Law itu inkonstitusional. Karena tadi, secara formil yang ditentukan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mereka jalankan sepenuhnya. Ataupun juga yang bersifat material. Biasanya pasal-pasalnya atau beberapa rumusannya ya seperti yang sering diujikan tentang kata atau frasa memperhatikan ini. Nah, selanjutnya di dalam negara hukum itu ada prinsip equality before the law, persamaan di mata hukum. Jadi setiap aturan itu diharapkan tidak memberikan gambaran persepsi ada salah satu pihak yang dirugikan. Maka harus universal. Kata barang siapa di dalam pasal-pasal pidana itu kan tidak mengacu pada perempuan atau laki-laki. Tidak mengacu juga pada anak-anak atau orang dewasa. Tidak mengacu juga pada dia seorang presiden atau dia seorang rakyat biasa. Tetapi bahasa itu bersifat universal. Maka dari itu diharapkan dalam negara hukum, kesempatan yang diperoleh itu bisa diakses oleh semuanya. Maka dia equality before the law. Ini jugalah alasan kenapa kemudian para pemikir kita di era reformasi mengubah bahwa negara kita itu harus dilandasi oleh hukum saja. Karena dulu kekuatan berada di pada penguasa, begitu. Kemudian yang kedua, adanya persoalan-persoalan yang tidak demokratis, meskipun memang penguasanya tidak menunjukkan sikap yang totaliter, tetapi perangkat atau instrumen kelembagaan lainnya, fungsi-fungsi pengawasan dan controllingnya tidak berjalan secara maksimal. Selanjutnya, Mas. Nah, tetapi di dalam prinsip negara hukum ini kemudian ada upaya-upaya alternatif, karena dianggap terlalu kaku lah kalau semuanya itu harus berdasarkan prosedur. Nantinya hal-hal yang sifatnya inovatif, hal-hal yang sifatnya harus diselesaikan dengan segera, bisa jadi tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, prinsip daripada hukum itu kan tidak hanya mencari persoalan kemanfaatan, tidak hanya mencari persoalan kepastian kalau dalam hukum, tetapi juga ada persoalan keadilan. Nah, di dalam persoalan triad hukum ini yang disampaikan Gustav Rahbuch, makanya negara perlu upaya alternatif untuk membongkar prinsip negara hukum tadi. Dibentuklah yang tadinya harus menyelesaikan secara hukum dengan supremasi hukum, sekarang mulai ada non-litigasi atau di luar pengadilan. Jadi sekarang mulai tren. Kalau di negara common law itu sudah lama, karena negara common law itu kan menganut judgment law. Hakimlah yang membuat hukum. Dan ketika para pihak merasa sudah bisa menyelesaikan persoalannya, maka buat apa lagi? Karena untuk apa menghukum sesuatu yang memang sudah selesai antara kedua belah pihaknya? Hukumannya pun menjadi tidak lagi punya manfaat. Meskipun ada kepastian, tetapi manfaatnya apa menghukum seseorang yang kemudian telah saling berdamai? Nah, saya cerita waktu saya dinas di Labuha itu ada seorang perempuan yang dia merasa diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Atau kita kenal dengan munculnya dugaan kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Seorang istri itu merasa bisa memaafkan, tetapi kemudian ada bisikan-bisikan lah. Nah, harus laporkan saja ke polisi, harus dibawa ke pengadilan dan lain-lain.
Nah, ternyata selang beberapa waktu ketika sudah masuk proses pengadilan, istri itu malah sering datang hadir di persidangan. Dia membawa nasi, dia membawa pakaian untuk kebutuhan suaminya yang disidang karena dia yang melaporkan pada waktu itu. Dan dia memohon, Pak, saya dengan suami saya ini sudah berdamai. Saya juga merasa menyesal karena saya dulu melaporkan dia. Pada akhirnya sekarang saya kesulitan secara ekonomi. Anak saya juga selalu kangen dengan ayahnya. Bisa nggak sih, Pak, ini dibebasin aja sekarang? Nah, dalam prosedur yang ada di hukum acara, semuanya sudah terjadwal. Dari mulai tahapan pembacaan dakwaan, pembelaan, putusan sela, pemeriksaan, nanti ada pembacaan pledoi, replik, duplik, sampai putusan. Yang itu nggak mungkin rangkaian itu bisa disudahi begitu saja. Karena terkait dengan hukum administrasi negara. Jadi secara hukum tata negara, hakim itu punya kewenangan membuat putusan. Tetapi putusan hakim itu harus berdasarkan administrasi negara. Di mana secara administrasinya ya prosesnya harus terus dijalani. Oleh sebab itu nggak bisa. Nah, muncullah dari beberapa perkara, beberapa peristiwa, akhirnya yang supremasi hukum ini coba kita alihkan ke arah non-litigasi dengan perspektif dari Nonet dan Selznick tentang keadilan restoratif. Upaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula, seperti sebelum adanya persoalan. Di situ mulai ada mediasi, di situ mulai ada diversi anak, di situ mulai ada upaya JR, jadi restoratif justice lah. Dan ini telah dilaksanakan juga oleh kepolisian, oleh pengadilan negeri, dalam hal-hal yang sifatnya masih bersifat personal, berkaitan dengan pribadi orang perorangan. Nah, itu mulai upaya alternatif untuk menggeser negara hukum, tetapi dengan cara yang tidak keluar dari prosedur hukum. Yang kedua, tadi kita telah mengetahui adanya harus berdasarkan konstitusi. Tetapi dalam beberapa hal yang berdasarkan konstitusi itu kadangkala menyulitkan bagi para pemangku kebijakan. Oleh sebab itu di Undang-Undang mengenai administrasi pemerintahan dibuatlah satu ruang yang dinamakan dengan diskresi. Tindakan positif yang itu diberikan karena ada pilihan. Lalu undang-undangnya nggak mengatur, lalu mengatur tapi nggak jelas, ataupun juga ada stagnasi dalam pemerintahan. Nah, diskresi inilah yang mungkin bisa dilakukan kalau ada niat dari pemangku kebijakan yang tadi berperspektif gender ketika hendak memberikan satu keputusan yang menguntungkan perempuan, karena mereka sadar bahwa setiap persoalan yang ada di sosial itu tidak hanya menyangkut persoalan laki-laki, tetapi persoalan perempuan juga. Yang perspektifnya itu tidak hanya bisa dilihat dari perspektif laki-laki saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif perempuan. Kalau dalam buku-buku novel itu kan sering disampaikan perempuan itu menggunakan hatinya, laki-laki menggunakan pikirannya. Nah, ketika salah satu pihak ini melihat satu masalah, tentunya kan akan memiliki output yang tidak sama, yang berbeda. Yang oleh sebab itu, perlulah peran-peran perempuan dalam pemangku kebijakan. Nah, yang ketiga, persamaan di mata hukum. Memang katanya secara undang-undang ya idealnya dibuat samalah supaya tidak ada diskriminasi. Tetapi di dalam beberapa peristiwa, di dalam beberapa keadaan, kadangkala ada, bukan hanya perempuan ya, bisa kalangan disabilitas, bisa kalangan karena agama, bisa kalangan karena suku, mereka kesulitan untuk mengakses keadilan. Mereka kesulitan untuk melakukan
upaya-upaya hukum seperti orang biasa pada umumnya. Makanya perlu tindakan afirmatif, diskriminasi yang bersifat positif. Seperti kita ambil contoh undang-undang pesantren, itu kan afirmatif. Mereka telah lama mondok, tinggal di pesantren, belajar banyak kitab kuning, yang bahkan kalau mereka lulus dari pondok itu diadu dengan S1, S2 itu beranilah. Kalau persoalan tentang fikih, tentang agama. Tapi mereka memiliki keterbatasan sebab ijazah dan pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren itu tidak diakui. Oleh sebab itu, perlu tindakan afirmatif supaya mereka-mereka yang punya kemampuan ini di bidang agama ini dan telah teruji, mereka juga bisa dapat kesempatan, minimalnya kesempatan untuk memperoleh jenjang yang lebih tinggi, mau S2, mau kerja, mau menduduki posisi-posisi penting di daerahnya, di kabupatennya, di kecamatannya, dan lain-lain lah. Perlu afirmasi. Makanya muncullah undang-undang pesantren yang kemudian membuat pesantren itu diperlakukan secara setara. Ataupun juga di dalam undang-undang terkait politik ini ada frasa memperhatikan 30% perempuan. Karena kita tahu dulu ada bahasa konco winking, perempuan itu teman yang dia hanya diperlakukan sebatas dapur, sumur, dan kasur. Mohon maaf. Waktu dulu itu persepsi demikian saya rasa dialami oleh kita-kitaan yang sering berinteraksi secara sosial, seringkali muncul. Meskipun itu bentuknya jokes, meskipun itu bentuknya candaan, tetapi memang kurang pantas. Saya rasa memperlakukan atau menempatkan perempuan pada posisi demikian itu tidak elok. Nah, cuma pikiran-pikiran itu kan telah berlangsung lama, telah membudaya, yang kemudian banyak dari kalangan perempuan sendiri, mereka merasa tidak punya semangat untuk kuliah lebih tinggi lah, untuk melakukan kegiatan yang di lapangan seperti seorang laki-laki lah. Nah, makanya harus dipaksakan. Sekarang sudah tidak lagi bisa demikian. Nah, pemaksaan itu dengan cara tindakan afirmatif. Harus dikasih kesempatan, harus dikasih peluang. Kalau di CPNS, afirmatif itu sekarang ada di bagian disabilitas dan Papua. Bagaimana mungkin orang Papua kalau mau dites sama misalkan ya, karena mereka di sana akses pendidikannya belum diperhatikan secara baik, harus dapat soal yang begitu kan rasanya hanya beberapa persen gitu. Kemungkinan memang ada, kesempatan memang mungkin ada, tetapi kalau tidak dilakukan tindakan afirmatif, ya kesempatan itu hanya beberapa persen dibandingkan kesempatan kita-kitaan yang di Jawa, yang internetnya sudah bagus, yang akses distribusi bukunya sudah banyak, yang sekolahnya tiap hari gurunya masuk. Saya pernah di Maluku Utara itu, saya berangkat kerja, siswa masih di luar. Saya pulang istirahat di luar juga. Akhirnya beberapa kesempatan saya lihat begitu, saya iseng tanya. Katanya gurunya jarang masuk. Katanya gurunya jarang hadir. Bayangkan kalau harus mereka bersaing dengan kualifikasi dan tata cara yang sama dengan mereka-mereka yang tinggal di Jawa, yang di ini. Memang kesempatan selalu ada, tapi kayaknya tidak logis saja kalau harus dinilai secara kuantitas dan kualitas itu sama. Makanya perlu tindakan afirmatif. Selanjutnya Mas Hadi, lalu bagaimana sih sebenarnya persamaan di mata hukum itu bisa diakses? Karena begini,
Kalau equality itu hanya tercantum dalam undang-undang, kata Brianta Manaha itu belum equal. Karena persoalan hukum itu tidak hanya persoalan undang-undang, tetapi persoalan bagaimana mereka punya kesempatan yang sama mengakses keadilan. Semisal, orang yang ekonominya rendah, yang kemudian dia harus berhadapan dengan hukum, dan dia tidak memahami sama sekali persoalan hukum, maka ada tindakan di mana dia harus diberikan bantuan hukum secara gratis. Makanya ada pro bono, ada pro deo, dan lain-lain. Termasuk juga tadi persoalan kalangan perempuan yang kadang-kala masih dianggap sebelah mata. Pada akhirnya mereka tidak berani bersuara, tidak berani speak up. Karena problemnya itu ya 1, 2, 3, tapi di berbagai wilayah banyak juga yang kemudian masih terkungkung oleh pendapat-pendapat tradisional tentang jenis kelamin mereka itu. Maka perlu afirmasi. Tapi tidak cukup juga ternyata akses keadilan itu. Akses keadilan itu harus dibarengi juga dengan pola pikir penegak hukum yang berperspektif gender. Bagaimana misalkan aturan sudah dibuat sedemikian rupa, lalu akses untuk mereka bisa mengakses keadilan sudah diberikan ruang, tapi penegak hukumnya yang memutuskan nasib dari segala macam perkaranya itu tidak memiliki perspektif gender. Makanya tidak jarang kalau kita ke kepolisian, misalkan ada beberapa laporan itu, kamu bisa digituin karena pakai bajunya gimana pada waktu itu, celana pendek, wah pantas. Karena kamu pakainya bajunya begitu, maka wajar saja dilecehkan. Kamu waktu itu, ya pantas, karena kamunya terlalu centil. Nah, itu kan berarti penegak hukum belum memberikan pandangan yang utuh tentang persoalan tindak kejahatan. Karena mereka masih melihat sesuatunya itu karena dengan perspektif tradisional, bahwa yang salah itu perempuannya memancing misalkan, yang salah itu perempuannya yang memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk digoda dan lain-lain. Nah, ini sudah diatasi sebenarnya oleh beberapa aturan-aturan, misalkan undang-undang anti diskriminasi ataupun peraturan Mahkamah Agung untuk menghadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, untuk penegakan hukum ini diklat. Di waktu di Mahkamah Agung ada diklat khusus untuk bagaimana sih nanti kita sebagai seorang hakim ketika yang jadi terdakwa, yang jadi korban itu ternyata perempuan. Kita tidak boleh bertanya sesuatu yang akan membuat dia mengingat kejadian-kejadian yang membuat dia trauma. Kita tidak boleh mengarah pada persoalan yang terlalu sensitif, yang terlalu adanya kesan-kesan lah yang melecehkan. Disinilah persoalan munculnya upaya afirmasi ini. Meskipun tadi, kalau secara prinsip hukum kita harusnya bisa memandang semua orang sama. Equality before the law. Makanya dalam beberapa kesempatan, kadangkala ada juga pihak-pihak yang merasa dengan memberikan kesempatan yang begitu luas, dia terdiskriminasi, laki-laki itu. Kok ada kekhususan ya, kok ada hal yang istimewa ya, yang membuat dia kok bisa punya akses lebih, membuat dia kok bisa punya kesempatan lebih. Sedangkan semestinya kan kita di dalam kehidupan bernegara itu dianggap sama. Selanjutnya, Mas, kita coba memahami bagaimana norma itu dituangkan di dalam sebuah aturan untuk diwujudkan. Jadi pertama, ada yang sifatnya perintah, kewajiban untuk melakukan sesuatu, seperti di dalam undang-undang tentang
pemilihan kepala daerah, ada kewajiban sebelum pilkada serentak harus dibuat badan peradilan khusus. Itu perintah. Sesuatu yang harus dilakukan. Yang kedua, kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, ya larangan. Anda dilarang mencuri, Anda dilarang melakukan pelecehan seksual, Anda dilarang untuk melakukan pembunuhan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ada yang bersifat pembebasan. Jadi bahasa di dalam hukum itu dia boleh secara khusus untuk nggak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Nah, inilah yang ada di dalam bahasa frasa memperhatikan itu. Semestinya, kalau semuanya memahami kata memperhatikan itu sebagai kata yang harus mengutamakan, maka keberanian di dalam mengambil tindakan itu tidak lagi ragu. Kita bisa tahu misalkan begini, ada beberapa calon laki-laki, kemudian ada beberapa calon perempuan. Nah, dengan kata dan frasa memperhatikan itu semestinya kita batasi jumlah laki-laki dan kita ambil jumlah perempuan dengan kualifikasi terbaik di calon-calon perempuan lainnya. Nah, atau yang keempat, ada bahasa perintah itu izin. Jadi pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Dalam pasal 49 KUHP itu ada keadaan memaksa. Semisal seseorang itu diserang dan dia diancam haknya, diancam kehidupannya, diancam hartanya. Maka dia dalam keadaan memaksa itu boleh melakukan pembelaan, yang bahkan kadangkala pembelaan itu mengakibatkan matinya nyawa orang lain. Sebenarnya itu konteksnya membunuh, sama. Tetapi dalam keadaan demikian, dia diberikan izin. Kita pernah melihat contoh seorang santri di Bekasi atau Tangerang itu, yang kemudian dibegal, dan pada saat yang sama dia melawan. Dan perlawanan itu kemudian mengakibatkan matinya si begal. Dia tidak dijerat hukum karena dianggap melakukan keadaan dengan memenuhi kualifikasi memaksa. Nah, itu izin. Jadi dia boleh nih secara khusus melakukan sesuatu yang memang dilarang. Cuma syaratnya tadi. Syaratnya keadaan-keadaan itu memang mengancam dia dalam waktu yang begitu cepat. Karena ada beberapa persoalan juga di salah satu pabrik itu, seorang satpam mendapati orang yang ingin merampok pabrik. Nah, cuma kemudian terjadi pertarungan dan perampok itu dibunuh. Nah, satpam itu tetap kena pasal pembunuhan. Karena apa? Karena dalam kronologisnya seorang perampok itu sudah tidak berdaya lagi. Dalam keadaan sudah tidak berdaya lagi, semestinya dia itu kan bisa tinggal mengikat, bisa tinggal memborgol, tetapi dia paksakan untuk bunuh. Nah, tindakan yang dia lakukan itu tidak memenuhi kualifikasi pembolehan yang khusus ini. Berbeda soal dengan begal yang begitu cepat kejadiannya, tanpa terduga, tusuk, meninggal. Jadi ada kualifikasi di dalam perwujudan norma ini yang harus juga memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam setiap pasal. Kalau itu nanti dimasuk persidangan, maka dia akan diputus lepas. Terbukti pidananya, tetapi dia tidak bisa dihukum. Selanjutnya, yang terkait dengan perempuan ini, saya melihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang menguji materi dari DPR, keterwakilan perempuan, ada yang juga dari penyelenggara pemilu. Slide setelah ini, Mas Adi. Dan dari semuanya, setelah saya inventarisir, perspektif mahkamah dalam kata memperhatikan itu punya dua pandangan. Kalau terkait pemilihan umum, mahkamah,
Memang kalau partai wajib. Tapi kalau dia sudah masuk kontestasi di dalam pemilihan umum, katanya, yang menentukan jadi atau tidaknya itu bukan persoalan gender, tapi persoalan berdasarkan suara terbanyak. Karena pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 45 itu berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, jadi kalau partai memang wajib katanya 30% supaya diberikan kesempatan untuk ikut kontestasi. Tapi kalau kontestasi itu sudah ikut katanya, yang menentukan itu bukan lagi persoalan 30% dan lain-lainnya, tetapi persoalan terpilih atau tidaknya dia. Nah, khawatirnya katanya kalau dipaksakan demikian, nanti ada orang yang punya kompetensi yang bagus, yang hanya karena jenis kelaminnya dia tidak berhasil memperoleh kesempatan. Wah, itu katanya begitu. Yang kedua, kalau yang persoalan Bawaslu dan KPU, ini juga pernah dirilis sama Komnas Perempuan terkait meritokrasi. Kalau dalam penentuan katanya boleh, cuma dengan syarat meritokrasi tetap dikedepankan, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuannya. Jadi disarankannya hanya begini, kalau ternyata hasil tes itu sama, kalau ternyata jumlah jawaban yang dia kerjakan itu sama, dan samanya itu tadi berbeda jenis, berbeda gender ya, diutamakan yang perempuan. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, katanya ya diambil yang paling terbaik. Karena alasan tadi, memimpin itu bukan persoalan itu, katanya memimpin itu bukan persoalan dia dari jenis kelamin mana, tapi dari persoalan pantas atau tidak pantas sesuai dengan kualifikasi yang dia miliki. Nah, yang terakhir terkait rekomendasi saya, saran untuk kebijakan, saya memberikan saran yang pertama sama dengan Teh Loli, tapi di sini mempertegas saja. Tujuannya itu tidak lagi dibahasakan memperhatikan, tetapi kemudian langsung perintah. Kalau tadi sarannya Teh Devi itu, perintah itu nantinya akan ada imbas kalau tidak dilaksanakan, tidak boleh terpilih lagi. Kalau saya perintahnya itu bahkan langsung, kalau itu tidak dilaksanakan, ya dia wajib diganti lah kalau sudah perintah. Jadi tidak ada lagi menunggu nanti. Tetapi perintah itu harus dilaksanakan pada waktu itu juga, yang ketika dia tidak mampu melaksanakannya, maka harus diganti oleh orang yang mampu melaksanakannya. Yang kedua, saran kebijakannya tadi membagi sistem pencalonan berdasarkan gender. Kalau di dalam PowerPoint saya itu, kalau Mas Adi nanti digeser slide-nya. Jadi dibagi pencalonan itu. Laki-laki sekian, perempuan sekian. Sehingga nanti kalau sudah sampai result atau hasil akhir, ya disesuaikan saja yang terbaik di perempuan ini ada berapa, misalkan kebutuhannya 2, ya 2 yang paling atas ini. Dan yang laki-laki komposisinya berapa. Sehingga dengan cara pembedaan itu nantinya muncul perasaan yang adil lah. Karena tidak di peringkat langsung sebanyak itu, tetapi sudah dibagi keterwakilannya berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Pembagian keterwakilan inilah yang nantinya diharapkan bisa menjadi solusi supaya 30% yang diharapkan itu bisa terlaksana atau terwujud. Karena bahasa hukum itu seperti itu. Kalau dia terlalu memaksa berarti harus ada sanksinya. Makanya digunakan memperhatikan. Kalau ternyata kata memperhatikan tidak bisa juga membuat dia mengutamakan, maka prosedurnya yang diubah. Yang dengan prosedur itu nantinya tidak lagi menentukan persoalan terpilih atau tidaknya itu berdasarkan peringkat, tetapi peringkatnya sudah dibagi secara prosedur antara laki-laki dan perempuan. Karena tadi
Setiap persoalan itu kalau di dalam hukum nanti ada konsekuensinya. Sekalipun itu harus keluar dari persoalan ini. Kalau dia melakukan tindakan di luar kewenangan hukum, kemudian menguntungkan orang lain, dia bisa dianggap korupsi. Kalau dia mengeluarkan keputusan di luar daripada ketentuan hukum, tapi kemudian tidak menimbulkan unsur koruptif, dia bisa dikatakan cacat administratif. Tapi kalau dia mengeluarkan satu kebijakan yang karena adanya kekosongan hukum, dia bisa disebut sebagai diskresi. Jadi dalam pembahasan kali ini, karena tadi sudah banyak Teh Devi, sudah banyak juga Teh Loli, dan diawali Pak Johar, maka dari perspektif hukum saya hanya menambahkan hal demikian. Tujuannya tadi, sebab kita di dalam persoalan hukum itu, apalagi civil law system, keadilan itu bersifat prosedural, tidak substansial. Berbeda dengan common law, di mana hakim bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan karena dia diberikan keleluasaan. Maka istilahnya judgment law. Kalau kita itu civil law, jadi segala macam tindakannya harus ada landasan hukumnya, landasan aturannya. Itu saja dari saya, Mas Adi. Semoga memberikan sedikit tambahan yang bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Sekian, syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan terima kasih atas penjelasannya dari runtut hukum dan dari segi teoritis akademis yang sekiranya telah disampaikan. Selanjutnya untuk session berikutnya adalah session diskusi atau tanya jawab. Barangkali dari teman-teman peserta Sadida ada yang ingin ditanyakan perihal tema kali ini. Maka untuk session pertama kami buka dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Jika bisa langsung, bisa lewat chat. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kami lanjut dengan sesi serah terima piagam dari acara kali ini lewat secara virtual dan akan dilangsungkan penutupan. Kendati pun sudah mendekati jam 12 untuk melaksanakan sholat Jumat. Izin kepada izin yang terhormat kepada Bapak narasumber, Bapak Bahrul Amal, untuk secara virtual kita simbolis saja untuk penyerahan piagam pada kegiatan kali ini. Terima kasih. Saya terima piagamnya. Terima kasih Mas Amal untuk piagamnya. Kita lewat virtual dulu, nanti kita langsung kirim. Untuk sesi berikutnya mungkin akan langsung dipandu kembali kepada MC untuk acara penutupan. Terima kasih dihaturkan kepada narasumber, kepada Bapak Ibu, seluruh jajaran keluarga besar Bawaslu Jawa Barat ataupun dari partisipatif jajaran Bawaslu yang sudah berkenan hadir dalam acara Sadida kali ini. Maka dengan berkenannya acara narasumber yang telah selesai, kita akan dilanjutkan dengan sesi penutupan. Kepada MC kami kembalikan. Terima kasih. Wallahumma fiqil aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara hari ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada keliruan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Terus sebelumnya kita sesi foto bersama dulu. Pak Asep, terima kasih Pak Asep. Mohon izin Bapak Ibu untuk kita foto bersama dulu. Ya.
Ya Mas Feb. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Nuhun semuanya nuhun, Kang Kakang, Teh. Aku jam 1-an ke situ ya. Kang Ahmad, nuhun. Kita siap, ditunggu. Siap, Mas Amal. Ini di masjid udah puji-pujian aja. Teh Nal, Teh siapa Kang Deden? Turun Teh Devi ya Gimana Kang turun. Ahmad? Iya di masjidnya udah sami-sami. pujian. Jadi resah. Ya ini teman-teman, Mbak Minha, Teh Nal, Teh Ida, Teh Fani, Teh Fani. Caca izin ya. Teh Depi, makasih. Ya, Teh Mina, hatur nuhun pisan. Teh Ida, Teh Depi, top, ya, Marco top. Sip, yuk. Assalamualaikum, makasih buat semuanya ya. Izin live duluan. Tinggal direalisasiin aja tidak? Iya, siap. Siap-siap, Kang Asep Nurjaman, nuhun. Teh Devi, Pangandaran Tasik. Nuhun Teh Devi. Nuhun sadayana. Teh Devi, izin live. Ya, Hebat, keren. sampai ketemu ya. Dadah, lebih keren lagi kalau terrealisasikan ya. Selamat. Ya, Assalamualaikum. Salam.